Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ila kiamisah. Khawati talabah, khawani fillah, naftatih wa nabda darsana hadha subah bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi al-ghanimah. Faslun fi al-ghanimah. Kita review dulu, kita baca ulang yang pertemuan lalu dari sial ya. Faslun fi hukmi siyali wa ma tutlifuhul bahaim. Pasal menjelaskan tentang hukum membela diri dan sesuatu yang dirusak oleh binatang ternak. Kemarin sudah kita bahas, wa man qusida bi adzan fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala an dalika, orang yang diserang, disakiti dirinya, hartanya atau mahramnya, harimihi, kemudian dia membela dirinya, wa qatala, sampai dia membunuh, fala dhamana alaihi, maka dia tidak berkewajiban untuk menanggung, atau tidak ada tanggungan atas dia, tidak ada qisas, tidak ada dia, tidak ada kafarat, kan gitu. Wa ala raqibid dabbah dhamanu ma atlafathu dabbatuhu, orang yang mengendarai kendaraannya, maka dia berkewajiban untuk menanggung, bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh kendaraannya. Faslun fi qitalil bughat, pemberontak. Wa yuqatalu ahlul baghi bi salasati syara'idha, memerangi orang-orang yang memberontak itu dengan 3 syarat. Ayyakunu fi mana'atin wa ayyakhruju an qabdatil imam wa ayyakuna lahum ta'wilun sa'ik. Mereka berada dalam sebuah kekuatan, mana'ah itu syaukatun bikasratin au quwatin, jumlah atau punya kekuatan, memang punya power. Kemudian mereka keluar dari ikatannya imam, hanya saja ini ghairu mu'tamad, kemarin sudah kita bahas. Wa ayakuna lahum ta'wilun sa'ik, mereka memiliki takwil yang keliru. Wala yuqtalu asiruhum wala yughnamu maluhum wala yudhaffafu ala jarihihim, orang yang ditawan dari mereka tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh dijadikan harta rampasan perang. Orang yang terluka dari mereka tidak boleh yudhaffaf, sekalian dibunuh, sekalian dieksekusi. Kemudian faslun fir riddah, menjelaskan tentang murtad. Wa man irtadda 'anil islami ustutiba, orang yang murtad dari Islam diminta untuk bertaubat seketika itu pula. Hanya saja ini ghairu mu'tamad, halan salasan ini ghairu mu'tamad. Fa in taba, kalau dia bertobat ya sudah, wa illa, kalau tidak mau bertobat, kutilah, maka dia dieksekusi, dibunuh. Walam yughassal, tidak dimandikan, walam yusalla alaihi, tidak disolati, walam yudfan fi maqabiril muslimin, tidak dimakamkan di pekuburan pemakaman kaum muslimin. Kemudian faslun fi tarikis shalah, pasal yang menjelaskan tentang orang yang meninggalkan salat. Wa tarikus sholati ala dzarbaini, orang yang meninggalkan salat itu bisa diklasifikasi menjadi 2. Ahaduhuma ayyatrukaha ghaira mu'taqidin li wujubiha, orang yang meninggalkan salat tanpa meyakini kewajibannya, jadi sudah tidak meyakini bahwa salat itu wajib. Fa hukmuhu hukmul murtad, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang murtad. Tata cara menyikapinya sama seperti pasal yang sebelumnya tadi. Wasani ayatrukaha kasalan mu'taqidan liwujubiha, meninggalkan sholat karena malas, tetap masih meyakini kewajiban sholat. Fayustatab, maka diminta untuk bertobat. Fa in taba wa shalla, kalau dia mau bertobat dan sholat ya sudah. Wa illa, kalau tidak, qutila haddan, dibunuh sebagai had. Dibunuh sebagai had, artinya dia masih dalam kondisi Islam. Wa kana hukmuhu hukmul muslimin, dimandikan, disolati dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke kitab yang baru, Kitabul Jihad,
Kemarin sudah kita baca yang kitabul jihadnya, dimana nanti dalam kitab ini akan membahas 5 permasalahan, yaitu hukum jihad, hukum perihal tawanan, ghanimah, fai' dan jizyah. Wa syaraitu wujubil jihad sab'u khisalin. Syarat wajibnya jihad itu ada 7. Tentu di sini maksudnya adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Kemarin sudah kita bahas bahwa jihad itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. 7 syarat itu apa? Al-islamu Islam, wal bulugu balik, wal aklu berakal, artinya bukan anak kecil dan bukan orang gila. Wal hurriyatu merdeka, budak tidak wajib jihad. Wal dzukuratu laki-laki, perempuan tidak wajib jihad. Wasihatu sehat, artinya dia tidak sakit parah. Orang yang sakit parah tidak wajib untuk berangkat jihad. Wattaqatu, tokoh itu bukan orang jompo atau bukan orang yang cacat. Kalau orang yang cacat maka dia tidak punya at-tokoh alal qital, kemampuan untuk berperang. Waman usira minal kufari fa'ala dzurbaini. Kemudian masuk membahas tentang tawanan. Orang yang ditawan dari kalangan orang-orang kafir itu ada 2 klasifikasi, ada 2 macam. Dzurbun yasiru raqiqan binafsi sabyi. Satu golongan atau golongan yang pertama adalah mereka yang langsung otomatis menjadi budak ketika ditawan. Wa humus sibyanu wan nisa, yaitu anak-anak dan perempuan. Wa dzurbun la yariqu binafsi sabyi. Yang kedua adalah mereka yang ketika ditawan tidak otomatis langsung menjadi budak. Siapa mereka? Wa humur rijal al-balighun, laki-laki yang balik. Wal imamu, terkait dengan mereka ini imam mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'a, diberi hak untuk memilih sebagai imam antara 4 hal. Al-qatlu, eksekusi dengan memancung lehernya. Wal istirqaq, dijadikan budak. Wal mannu, dibebaskan cuma-cuma. Wal mufadatu bil mali au birrijal, atau ditebus dengan harta atau dengan tawanan, tukar tawanan. Yaf'alu min dzalika ma fihi al-maslahatu lil muslimin. Nah, yang diambil harusnya adalah yang mendatangkan maslahat untuk kaum muslimin. Wa man aslama qabla al-asri ahraza malahu wa damahu wa sighara auladihi. Orang yang masuk Islam sebelum ditawan maka harta, darah dan anak-anaknya yang masih kecil itu dilindungi. Wa yuhkamu lis-sabiyyi, anak kecil dihukumi bil islami, sebagai Islam, agamanya Islam, maksudnya dihukumi beragama Islam inda wujudi thalathati asbabin, ketika ada 3 sebab. Kan mungkin nemu anak, kan ketika perang ada tawanan anak. Ayyuslima ahadu abawaihi, salah satu dari 2 orang tuanya masuk Islam, ditawan bareng dengan ibunya masuk Islam, berarti anaknya dihukumi Islam. Aw yasbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi, tidak dengan bapak ibunya tapi yang menawan orang Islam, dihukumi Islam. Aw yujadu laqiton fi daril Islam, atau ditemukan sebagai laqit, anak temuan di Darul Islam. Kita lanjutkan. Faslun fil ghanimah, fasal menjelaskan tentang ghanimah. Ghanimah itu apa sih? Ma yahsulu lana minal kufar al-asliyin al-harbiyin bisa babil qital. Yang didapatkan, yang kita dapatkan dari orang-orang kafir asli dan harbi bisa babil qital, karena sebab peperangan. Perang dengan orang kafir asli harbi, kemudian ada harta rampasan perangnya. Wa man qatala qatilan u'tiya salabuhu. Orang yang membunuh musuh maka dia diberi salabnya. Salab dari al-maktul, salab dari yang dia bunuh. Salab itu apa? Salab itu malbusul qatil wa silahuhu wa markubuhu wa huliyuhu wa nafaqatun ma'ahu. Jadi yang dipakai
yang dikendarai, senjatanya, perhiasannya, pokoknya yang nempel sama yang dibunuh itu, maka menjadi haknya yang membunuh. Watuk samul ghanimatu ba'da dzalika, setelah salab diberikan kepada yang berhak, maka ghanimah, harta rampasan perang itu dibagi ala khamsati akhmasin, dibagi 5. Misalkan jumlah harta rampasan perang itu ada 5T, maka dibagi 1, 1, 1, 1, 1, jadi 5. Fayu'ta arba'atu akhmasiha liman syahidal waq'ah. 4/5-nya diberikan kepada man syahidal waq'ah, orang yang hadir dalam peperangan. Biniyatil qital, tentunya hadir dengan niat untuk ikut berperang. Kalau hadir hanya karena lewat terus nimbrung, tidak ada niat berperang, hanya sekedar mampir, pengen lihat situasi kan, gitu. Apalagi pengen konten saja misalkan, maka tidak dapat. Bagaimana cara pembagian kepada orang yang hadir dalam peperangan? Lil farisi salah satu ashumin, orang yang bawa kuda atau kavaleri mendapatkan 3 saham. Walir rojili sahmun, infanteri dapat satu saham. Infanteri dapat satu saham. Kenapa 3 saham? Untuk orangnya 1, untuk kendaraannya 2. Jadi nanti tinggal dihitung berapa yang ikut hadir dalam peperangan. Misalkan yang hadir ada 200 orang. 200 orang, yang infanteri 100, yang kavaleri 100. Nah, berarti 100 kali 3, ya kan? 300 sama 100, 400. Nah, 4 triliun dibagi 400. Berarti satu sahamnya berapa? Empat triliun dibagi 400. Harus dibantu dengan kalkulator ya. 4 triliun itu nolnya 12 ya. Dibagi 400, 10M. Satu sahamnya 10M. Berarti yang infanteri 100 orang masing-masing dapat 1M, yang kavaleri 100 masing-masing dapat 3M. Dapat 3M. Tuh. Wala yushamu illa liman ustukmilat fihi khamsu syara'ita. Tidak diberi saham dari pembagian harta rampasan perang kecuali orang yang memenuhi atau sempurna ada pada dirinya 5 syarat. Al-Islamu, pertama Islam, jelas. Jadi kalau ada orang kafir sukarela ikut berjihad, ya dia tidak mendapatkan saham. Wal bulughu, balik, anak-anak ikut perang, nanti dia juga tidak dapat saham. Wal aqlu, berakal. Wal hurriyatu, merdeka. Wal dzukuratu, laki-laki. Fa in ikhtalla syartun min dzalika, kalau salah satu dari syarat itu hilang, tidak ada, rudikha lahu walam yusham, maka dia diberi rodh. Jadi rodh itu apa? Pemberian yang ukurannya, kadarnya di bawah saham. Tadi kan satu saham berapa? Satu saham 1M. Nah berarti rodh itu di bawah 1M. Ya mungkin 250 juta atau berapa, pokoknya di bawah satu saham. Orang yang tidak memenuhi syarat mendapatkan saham nanti diberi rodh. Mereka namanya mardukh. Itu 4/5-nya. Kan masih 1/5 kan? Kan 5T yang sudah dibagi 4T. Yang 1T gimana?
wa yuqsamul khumusu ala khamsati ashumin. Yang 1/5 dibagi menjadi 5 saham. Langsung dibagi menjadi 5 saham. Berarti per sahamnya berapa? 200 M. 1 T bagi 5 sama dengan 200 M. Sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat yang saham pertama diberikan kepada Rasulullah. Yusrafu ba'dahu lil masalih. Setelah beliau wafat maka ditasarrufkan untuk kemaslahatan masalihul muslimin. Wa sahmun li dzawil qurba. Saham yang kedua diberikan kepada dzawil qurba. Siapa dzawil qurba yang dimaksud? Wahum, mereka adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik mereka kaya, fakir atau perempuan, mereka semuanya mendapatkan satu saham yang kedua ini 200 M. Pembagiannya nanti laki-laki 2 kali lipat, jatahnya perempuan. Wasahmun lil yatama, saham yang ketiga tasarrufnya, alokasinya untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim mendapatkan jatah 200 M. Wasahmun lil masakin, saham yang keempat 200 miliar yang keempat diberikan kepada orang-orang miskin. Maka jelas masuk dalam kategori ini adalah orang-orang fakir. Nanti definisi miskin dan fakir bisa dirujuk, dilihat lagi dalam bab zakat. Wasahmun li abna'is sabil, yang kelima 200 M yang kelima diberikan kepada abna'us sabil, musafir yang terdampar, tidak punya bekal, tidak punya uang. Tanya ibnu sabil. Antum mondok ibnu sabil atau bukan? Terdampar antum, tidak punya uang. Ini cara pembagian ghanimah. Nah, jadi saya ulang secara global. Jadi ghanimah itu jumlahnya berapa? Dibagi 5. Dan dibagi 5. 4/5 dibagi untuk mereka yang hadir dalam peperangan. Kalau dari yang hadir itu ada yang tidak memenuhi syarat mendapatkan saham, maka diberi rodh. Nah kan, setelah diberi rodh, baru kemudian nanti mereka yang berhak atau memenuhi syarat mendapatkan saham, infanteri dapat 1 saham, kavaleri mendapat 3 saham. Nanti jumlahnya berapa? 4/5 itu dibagi dengan jumlah saham. Memudahkan penghitungan nanti gitu. 1/5-nya dibagi menjadi 5 saham untuk Rasulullah, dzawil qurba, yatama, masakin, sama abna'us sabil. Nah, ini itu. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba, dan seterusnya itu al-ayah. Faslun fi qasmil fai'. Fasal menjelaskan tentang pembagian fai'. Apa bedanya fai' dengan ghanimah? Kalau fai' itu ma yahsulu lana min kufarin bila qital. Harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa melalui peperangan, seperti misalkan jizyah, kemudian pajak yang ditarik dari orang kafir yang membuat perjanjian untuk hidup di negara Darul Islam. Nah, itu nanti masuknya dalam kategori fai'. Wa yuqsamu malul fai'i ala khamsin. Harta fai' dibagi 5. Yusrafu khumusuhu ala man yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Yang 1/5 dibagi sama seperti 1/5 ghanimah. Paham maksudnya? Fai' itu dibagi 5. Yang 1/5 pembagiannya sama seperti 1/5 ghanimah. Yang tadi loh, Rasulullah, dzawil qurba, yatama, masakin, ibnus sabil. Wa yu'ta arba'atu akhmasihi lil muqatilah.
4/5-nya diberikan kepada al-muqatilah. Muqatilah itu siapa? Muqatilah itu adalah al-jaishu an-nizami, pasukan negara, tentara resmi. Tentara resmi. Jadi mereka yang terdaftar namanya sebagai tentara resmi negara. Wa fi masalihil muslimin, juga diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu al-muqatilah ada tuh di foto nomor 3 itu. Al-jundu al-munqati'una li rasdil adu wa himayatis sughur wal mutahibuna daimanil jihad. Ya. Memang mereka plotnya, alokasinya untuk menyerang musuh, menjaga perbatasan, himayatus sughur. Atau kalau ada seruan untuk berjihad, mereka yang mesti berangkat karena namanya terdaftar. Faslun fil jizyah. Pasal menjelaskan tentang jizyah. Jizyah itu apa? Malun yaltazimuhu kafirun bi'aqdin makhsusin min imamin lana muqabilu himayatihi wa tarki qitalihi wa iqamatihi fi diyarina. Ya, bahasa ringkas saya, sejumlah harta yang harus diberikan oleh orang kafir kepada pemerintahan, kepada imam Darul Islam, imam negara Islam, karena ada akad khusus yang mengikat, di mana akad itu nanti berakibat atau konsekuensinya negara Islam harus melindungi dia. Negara Islam harus melindungi dia, termasuk tidak boleh membunuh dia, memerangi dia, dan dia mendapatkan izin untuk tinggal di negara Islam. Wa syaraitu wujubil jizyati khamsu khisalin. Syarat wajibnya jizyah ada 5. Ini syarat wajib sekaligus syarat sah. Al-bulughu balik wal aqlu berakal. Anak-anak berarti tidak ada jizyahnya, tidak ada kewajiban bayar jizyah. Orang gila juga sama. Wal hurriyatu merdeka. Budak tidak ada kewajiban jizyah. Wa dzukuratu laki-laki, yang perempuan tidak. Wa yakuna min ahlil kitab, berasal dari ahlul kitab. Ahlul kitabnya ini disyaratkan memiliki nasab yang muttasil sampai ke orang Yahudi dan Nasrani sebelum Islam datang. Au mimman lahu syubhatu kitabin, atau orang yang ada syubhat kitab pada dirinya, pada agamanya. Ini contohnya adalah Majusi. Majusi itu agama yang menyembah api. Kalau Sobiun kan, innalladzina amanu wa amilus solihati kan, ada kan, wasobiina kan. Sobiun apa? Sobiah lo sobiun apa? Kaum yang agama yang mengklaim menggunakan kitabnya Nabi Idris, itu Sobiah atau Sobiun. Makanya disebut dengan syubhatu kitab. Nabi Idris itu mendapatkan kitab apa enggak kan gitu. Wa aqallul jizyati, kalau terpenuhi 5 syarat itu tadi, maka kadarnya berapa jizyah itu? Minimal dinarun fi kulli haulin, 1 dinar setiap tahun untuk 1 orang. Ya berarti 4,25 gram kurang lebih. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti ya 4.250.000 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Wa yu'khadhu min mutawassitil hal dinaroni, orang yang perekonomiannya itu pertengahan, maka 2 dinar.
Wa minal musir, yang punya kelapangan ekonomi, arba'atu dananir, 4 dinar. Ini sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika mengutus Utsman bin Hunayf ke Kufah. Wa yajuzu ayyashtarita 'alaihimud diyafah, boleh disunnahkan mensyaratkan kepada mereka ahlul dhimmah, maksudnya mereka yang berjizya kan berarti statusnya berubah menjadi kafir ahli dhimmah, mensyaratkan untuk ad-diyafah. Diyafah itu apa? Menjamu orang yang lewat singgah di tempat mereka selama 3 hari atau kurang. Fadlan an miqdaril jizyah, di luar dari biaya jizyah. Tentu kalau mereka ridho dengan tambahan syarat ini. Kalau tidak ridho ya sudah, sifatnya sunnah. Wa yatadhammanu 'aqdul jizyati arba'ata asya'. Akad jizyah itu mencakup 4 unsur. Ayyu addul jizyata an yadin, mereka membayarkan jizyah an yadin, secara diserahkan langsung. An yadin aidullatin, secara tidak terhormat lah, kurang lebih seperti itu, diserahkan langsung. Wa anta jri 'alaihim ahkamul Islam, berlaku pada mereka hukum-hukum Islam. Zina, mencuri. Wa alla yadhkuru dinal islami illa bi khairin, tidak menyebut agama Islam kecuali dengan yang baik-baik. Akad mau berjizya hidup di negeri Islam malah dia provokatif dan lain sebagainya. Tidak hanya provokatif plus menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Wa alla yaf'alu ma fihi dhararun 'alal muslimin, tidak melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan bahaya untuk kaum muslimin. Rinciannya banyak ini. Apa sesuatu yang menimbulkan mara bahaya untuk kaum muslimin, nanti antum baca di foto itu ada banyak itu. Meninggikan bangunan di pinggir rumahnya orang Islam dan lain sebagainya. Antum baca sendiri nanti di footnote. Wa yu'maruna bilubsil ghiyar, mereka diperintahkan untuk menggunakan al-ghiyar. Al-ghiyar itu apa? Ya tanda lah atau simbol untuk membedakan mereka dengan orang Islam. Jadi pakaiannya itu dikasih simbol tertentu untuk membedakan mereka dengan orang Islam. Wa syaddiz zunnar, mengikatkan az-zunnar. Az-zunnar itu tali dari kain untuk mengikat pakaian. Itu az-zunnar. Ini menggunakan pakaian yang ada semacam kayak logo atau tandanya, kemudian menggunakan tali dari kain, nanti warnanya mencolok untuk membedakan. Wa yumna'una min rukubil khail, tidak mereka dilarang untuk mengendarai kuda. Wa yulja'una ila adyaqit thariq, kalau jalan bareng maka mereka dipepet ke jalan yang sempit ketika ramai. Selesai dari kitabul jihad. Nah, setelah selesai kitabul jihad, kita masuk ke kitab yang para ulama memasukkan kadang ke bab setelah bab jinayat.
setelah bab jinayat. Kadang ada yang masukkan ke dalam bab yang lain. Nah, Syekh Habib Suja memasukkan kitab As-Shayd wa Dzabaih ini, berburu dan menyembelih, dimasukkan atau dicantumkan setelah kitabul jinayat dan kitabul jihad, karena masih ada kaitannya dengan penggunaan pisau, penggunaan senjata kan seperti itu. Jadi memang urutannya kan dari awal kita membahas ibadat dulu, toharoh, sholat, zakat, puasa, umroh, haji. Kemudian kita masuk ke muamalat dengan berbagai macam akadnya. Oh alam, masih ingat apa enggak ya? Kemudian masuk ke bab munakahat, kemudian masuk ke bab dima, bab darah, dan jinayat, hudud, jihad. Nah, termasuk ini kan juga bab darah, cuma darah hewan kan gitu, cuma darah hewan. Tuh. Baru nanti setelah ini masuk ke bab aiman wan nudur, sumpah dan nazar. Nah, sumpah dan nazar. Jadi kitab yang berikutnya ini nanti akan membahas 5 topik. Adz-dzabaih, sembelihan, as-shayd, berburu, al-at'imah, makanan, al-udhiyah. Mana al-udhiyah? Kurban. Al-aqiqah. Apa aqiqah? Kurban juga. Cuma udhiyah kan kurban di tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. Kurban itu kan apa sih kurban? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban itu bisa udhiyah, bisa aqiqah. Kalau dalam bahasa Arab seperti itu, cuma sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau antum cari di KBBI, antum tulis kurban, KURBAN, itu ya nanti definisinya menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi sudah ada kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti Ustadz itu juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, cuma penulisannya bukan DZ. Kalau antum cari di KBBI USTADZ tidak akan ketemu. Ketemunya paling bentuk tidak baku dari Ustaz, USTAZ. Ya. Iya. Nanti kalau antum ada yang lanjut kuliah, nulis skripsi dan risalah ilmiah, karya ilmiah yang ada kata Ustadz, antum tulis DZ, ya, nanti diguyu. Karena yang betul dalam ejaan bahasa Indonesia bukan Ustadz DZ, tapi Ustaz pakai Z. Itu. Ada beberapa kata yang sering kita ucapkan dan itu ternyata tidak baku, tidak benar. Seperti apa? Merubah itu salah. Mengubah yang betul mengubah, bukan merubah. Izin itu pakai J apa pakai Z? Pakai Z ya, bukan pakai J ya. Iya, izin bukan izin. Gitu. Ya. 5 itu yang akan dibahas. Dzabaih, shayd, at'imah, udhiyah sama aqiqah. Kitab Syaydi wa Dzabaih. Jam berapa sih? Masih kurang 10 menit. Ini cepat selesai, nanti cepat halaqat Qur'aniyah kita. Atau kalau enggak nanti sebelum halaqat Qur'aniyah bisa kita review, kita ulang dan lain sebagainya. Ada yang sudah pernah membaca halaqat Qur'aniyah atau megang kitabnya? Lihat. Dulu lihat kakak kelas belajar ya. Ada muter nyari kosakata ya. Di kantor buka laptop, buka kamus ya. Agak susah emang anunya, mufradatnya. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Jadi dalam penyembelihan itu kan ada setidaknya 3 penyembelih yang disembelih, alat untuk menyembelih, kan gitu. Nah, ini yang pertama ini berbicara tentang yang disembelih.
apapun yang bisa untuk disembelih, ya, apapun yang bisa untuk disembelih, fadzakatu fi halqihi wa labbatihi, maka disembelih di halaknya. Halak itu berarti didabuh, disembelih di tenggorokannya. Wa labbatihi, kalau labah itu cekungan leher bawah. Cekungan leher bawah berarti mana? Sini ya? Sini berarti. Nah, kalau labah itu namanya nahar. Jadi cara menyembelih itu ada dua, ada dabuh, ada nahar. Kalau unta biasanya di nahar, itu. Yang penting jangan kayak video yang biasanya viral kalau menjelang Idul Adha ya. Wondol mau nahar, jebule besoknya malah ketul. Sapinya ngamuk, pancal sisan. Itu. Nah, hewan, binatang kalau binatang laut kan bisa disembelih nggak? Nggak bisa kan? Nah, maka berarti kan tidak bisa tidak masuk dalam ini berarti kan? Berarti tidak bisa untuk disembelih. Berarti ini berbicara tentang hewan darat. Nah, hewan darat itu kan juga ada hewan yang dia punya darah mengalir, ada juga hewan yang tidak punya darah mengalir. Maka yang masuk di sini adalah hewan yang punya darah mengalir. Wa ma lam yuqaddar ala zakatihi, hewan yang tidak bisa disembelih fadzakatuhu akruhu, maka penyembelihannya adalah dengan mengakernya. Akar itu apa? Jarhun muzahhaqun lirruhi fi ayyi mawdi'in kana, melukai di lokasi manapun yang itu nanti bisa menghilangkan nyawa. Nah, itu lele misalkan kan nggak bisa disembelih kan? Gimana caranya? Banting mungkin, atau ketok pakai palu mungkin kan? Gitu. Fadzakatu akruhu haitsu qudira alaihi, haitsu qudira alaihi. Ini berbicara tentang objeknya. Nah, adapun penyembelih, sembelihan itu halal ketika yang menyembelih adalah seorang muslim. Atau kalau dia tidak muslim maka dia ahlul kitab, maka sembelihannya halal. Syaratnya ahlul kitab ini adalah Yahudi dan atau Nasrani yang nasabnya nyambung sampai kakek yang ahlul kitabnya sebelum nasakh dan tahrif. Wah, ya repot ini. Angel, hari ini tidak ada. Nasakh dan tahrif itu sebelum Injil, Taurat diubah. Jadi ahlul kitabnya adalah harus orang Yahudi atau Nasrani yang dia punya nasab sampai kakeknya itu nyambung ke sebelum ada perubahan Taurat dan Injil. Kalau tidak ada berarti ya tidak usah dimakan sembelihan selain orang muslim kan gitu, daripada ragu kan. Jadi asal yang menyembelih orang muslim maka sembelihannya halal. Wa kamaludz zakati. Nah, sekarang berbicara tentang proses penyembelihan. Proses penyembelihan yang sempurna arba'atu asya'a, itu mengcover 4 hal. 4 hal ini ada yang rukun, ada yang bukan rukun. Yang 2 rukun, yang 2 tidak rukun. Qat'ul hulqum, ini rukun, harus memutus al-hulqum. Hulqum itu apa? Majrun nafas, saluran nafas. Wal mari itu majrut to'am, saluran makanan. Minimal orang nyembelih harus memutus urat yang dipakai untuk nafas sama urat yang dipakai untuk makan. Minimal 2 itu.
Wal wadajaini. Kalau wadajain ini adalah irqani fi safhatail unuk. Ini loh, nadi yang ada di kanan kiri leher. Nadi yang ada di kanan kiri leher. Itu wadajain. Nah, wadajain ini tidak rukun. Artinya kalau kita nyembelih kok majron nafas sama majron to'am itu udah putus, maka sudah sah sembelihannya. Itu. Maka lanjutannya kan wal mujzi'u minha syai'ani qat'ul hulqum wal mari, dianggap sudah sah sembelihannya kalau sudah memutus hulqum dan mari. Itu keterangannya lumayan panjang itu. Untuk yang footnote nomor 6 nanti bisa antum baca sendiri ya. Di antaranya disunahkan sebelum nyembelih, alat untuk nyembelihnya ditajamkan dulu, diungkal dulu gitu, biar tidak nyiksa hewan yang disembelih. Ini terkait dengan menyembelih. Kita selesaikan tentang berburu, nanti baru kita diskusi kalau ada yang mau didiskusikan. Wa yajuzu, halal, al-istiyadu, berburu dengan binatang. Al-istiyadu, berburu dengan binatang, baik burung atau anjing. Burung atau anjing. Istiyad itu berburu menggunakan burung atau anjing. Bikulli jarihatin, dengan jarihah, dengan setiap jarihah. Jarihah itu apa? Alat yang bisa melukai. Di sini maksudnya adalah gigi atau kuku. Gigi atau kuku untuk berburu. Mu'allamatin. Mu'allamah itu apa? Burung atau anjingnya sudah ditaklim, sudah diajari, sudah lulut kalau bahasa orang Jawa itu, sudah jinak. Jadi kalau punya anjing, punya burung sudah ditaklim, maka hasil tangkapannya menjadi halal. Tapi kalau belum ditaklim, hasil tangkapannya menjadi haram. Itu berlaku untuk burung dan anjing. Bagaimana manusia? Manusia yang belum ditaklim, belum taklim, yes, ngono kuwi. Kan itu, yang sudah taklim aja ada yang ngono kuwi. Minas siba. Siba ini kalbi wal fahdi, anjing, singa, hewan buas. Wa min jawarihi thair. Tahu, dan burung yang jawarihit thair, burung yang melukai, burung yang buas. Seperti apa contohnya? Elang. Nah, itu. Apalagi selain elang? Raja Wali, Garuda. Wa syaraitu ta'limihi arba'atun. Nah, dikatakan sudah ditaklim itu kalau bagaimana, standarnya apa kan? Dikatakan sudah jinak itu kalau seperti apa? Nah, syaratnya 4. Antakuna idza ursilat istarsalat. Jadi hendaknya hewan yang dipakai untuk berburu tadi, baik itu anjing atau burung, ketika pemiliknya itu idza ursilat istarsalat, ketika dia disuruh berangkat, dia berangkat. Kan itu. Ya entah dengan kode atau bahasa apapun lah, itu kan beda-beda kan orang ini kan, bahasa dengan hewan piaraan kan beda-beda. Wa idza zujirat in zajarat, ketika disuruh berhenti maka dia langsung berhenti. Apa maksudnya ya? Misalkan berangkat dia. Nah, ketika langsung disuruh hup, langsung berhenti. Nah, wa idza zujirat in zajarat. Wa idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'a. Kalau dia membunuh hewan buruan, mangsanya, maka dia tidak memakannya sedikit pun. Dia tidak memakannya sedikit pun.
wa ayyatakarrara dzalika minha. Yang demikian itu berulang kali lah. Berapa kali pengulangannya itu ya sesuai dengan standar si ahli taklimnya tadi, ahli taklim hewan buasnya tadi itu. Kalau memang dikatakan sudah zina itu 5 kali berulang seperti itu ya berarti 5 kali kan gitu. Fa in udimat ahadu syuruti lam yahilla ma akhadathu illa ayyudraka hayyan fayudakka. Fa in udimat, jika tidak ada ahadu syuruti, salah satu dari syarat-syarat ini, lam yahilla, tidak halal ma akhadathu, tangkapannya, illa, kecuali ayyudraka hayyan, didapati masih hidup hewan buruannya, fayudakka, kemudian disembelih. Wa tajuzu, boleh adzakatu, menyembelih, bikulli ma yajrahu, dengan alat apapun yang dapat melukai, illa bisinni wadzufuri, kecuali dengan gigi dan kuku. Dan tulang-tulang lain yang dia masih nyambung dengan tubuh manusia atau sudah terpisah. Sedang survival tengah hutan, lupa bawa belati, lupa bawa cutter ya. Nemu ada burung, disembelih pakai gigi. Wa tahillu, halal zakatu, sembelihan, kulli muslimin, setiap muslim, wa kitabiyin, dan ahli kitab. Tapi syaratnya panjang itu, antum lihat di foto nomor 1 itu. Muslimnya di sini disyaratkan dia mumayyiz dan yutiqud dzabh, mampu untuk menyembelih. Nah, tinggal dilihat aja kayak siapa? Nata itu dia yutiqud dzabh apa enggak? Ini tuh, dia mumayyiz atau belum? Nata itu udah cebok sendiri apa masih dicebokin? Sudah sendiri? Masih dicebokin. Kalau masih berarti ya belum mumayyiz. Wala tahillu dzakatu majusiyin, tidak halal sembelihan orang majusi. Wala wathaniyin, juga paganis, orang pagan, penyembah berhala. Wasani itu penyembah berhala, penyembah patung. Wa zakatul janin bi zakati ummihi. Nah, ketika setelah selesai disembelih, ternyata di dalam hewan sembelihan itu ada janinnya. Kalau janinnya itu dalam kondisi meninggal, maka dia dihukumi bi zakati ummihi. Halal juga ketika induknya disembelih dengan cara yang halal. Illa ayyu jadahayyan fayudakka, kecuali kalau setelah disembelih induknya dibelah kemudian dikeluarkan, ternyata ada anaknya di dalam dan masih kondisi hidup, maka disembelih. Apa maksudnya ya? Kalau mati dihukumi sama seperti induknya, berarti halal. Tapi kalau kondisi hidup berarti disembelih. Wa ma quti'a min hayyin fa huwa maitatun. Apapun yang dipotong dari hewan yang masih hidup, fa huwa maitatun, maka dia statusnya bangkai. Punya seekor kambing, aduh pengen makan sate, kaki belakang sebelah kanan dipotong. Besoknya lagi pengen bikin gulai, potong lagi kakinya depan sebelah kiri. Pengen bikin sop buntut, buntutnya jadi anggota tubuh apapun hewan yang masih hidup yang dipotong itu statusnya bangkai. Illa syu'ur, kecuali rambut, bulu atau wol. Al-muntafa biha, yang dimanfaatkan, diambil manfaat, fil mafarisi wal malabisi wa ghairiha,
untuk membuat pakaian dan lain sebagainya. Seperti misalkan kambing-kambing yang memang dia fungsinya, manfaatnya diambil bulunya untuk wool, nah, itu tidak masalah. Nah, kalau tidak ada fungsi untuk itu, tiba-tiba mbok kerok kulitnya, ya tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita baca bab faid dan seterusnya tadi, ghanimah sampai bab adz-dzabaih sama as-shayd, berburu. Fadhal, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ya. Kalau hewannya itu ada cacatnya, itu boleh disembelih enggak? Boleh selama dia masih hidup. Ya. Kalau untuk korban? Kalau untuk korban nanti lain lagi. Untuk korban nanti ada syarat-syaratnya. Insyaallah besok kita baca ya. Besok kita baca at'imah, udhiyah sama akikah insyaallah. Nanti ada syarat-syaratnya. Jadi hewan yang mau diudhiyahkan itu ada syaratnya. Ya, usianya, kemudian kesehatannya, kan, yang tidak sah nanti kalau dia punya cacat apa, itu ada. Yang jelas kalau penyakitan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang itu terlalu kurus saja tidak boleh kan. Yang tidak ada sumsumnya sama sekali itu kan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Apalagi pincang, dan pincangnya jelas pincang, bukan kayaknya nggak pincang ini. Pernah lihat video kucing yang pura-pura pura-pura pincang itu kan. Allah alam. Ada lagi? Ya, sama. Bekas gigitan anjing yang gigit buruannya itu kan, itu perlu dibersihkan itu seperti apa? Allah alam. Saya tidak dapat materi itu kemarin. Ya. Bagaimana? Ya. Kalau infanteri 3 saham, tapi kalau habis perang kudanya mati, tetap 3 saham. Kavaleri yang 3 saham. Kudanya mati Pas perang. Allah alam. Terus kalau orang mati syahid, keluarganya nggak tahu. Allah alam juga. Tidak tahu saya. Ya. Kan nanti kalau yang membeli di dalamnya ada anaknya kan? Itu kalau mau dipelihara boleh nggak? Anaknya masih hidup. Iya. Masih bisa lanjut hidup nggak? Kalau masih bisa lanjut hidup. Ya tidak masalah kalau memang masih bisa lanjut hidup. Tapi kan riskan kan? Kemungkinannya kan kecil. Ya, wallahu alam. Kalau memang berdasarkan riset dokter hewan bisa lanjut hidup ya tidak apa-apa. Yang maksudnya ilmu terkait dengan itu kan yang lebih paham kan dokter hewan kan gitu. Makanya termasuk diantara banyak urusan-urusan atau perkara-perkara kontemporer terkait dengan puasa itu kan juga harus untuk menentukan hukumnya kan dirujuk langsung kepada ahli medis. Di antara yang dibahas oleh Syekhuna Labib Najib Abdullah Ghalib itu kan terkait dengan nebulizer untuk orang yang asma. Ya. Ini kan hirup udara kan, batal tidak puasanya? Batal tidak puasanya? Nah, itu beliau nanya ke teman-teman ahli medis. Nah, ahli medis menyebutkan kurang lebih ya, nanti antum bisa simak lebih lengkap penjelasannya. Kurang lebih, jadi nebulizer itu kan dia mengkonversi obat cair menjadi udara, menjadi uap, dan itu kan dimasukkan ke mulut atau ke hidung. Itu langsung masuk ke paru-paru kan. Sebagian besar masuk ke paru-paru, ada sedikit yang masuk ke lambung. Nah, berdasarkan itu maka batal puasa orang yang menggunakan nebulizer. Nah, kalau dia asma akut tidak bisa meninggalkan itu, ya sudah, berarti dia dihukumi orang yang tidak bisa berpuasa, seperti orang jompo, orang yang sudah sangat sepuh sekali. Solusinya apa? Bayar fidyah. Kalau memang betul-betul tidak bisa meninggalkan itu,
Beda kalau sehari make, sehari bisa, sehari make, sehari bisa, ya berarti ketika dia bisa nggak make dia puasa, hari di mana dia make nanti diqadha. Allah alam. Ada lagi? Ya. Apa? Tutorial nyembelih. Tutorial nyembelih. Ada yang belum pernah nyembelih sama sekali antum? Sama pernah nyembelih ya? Pernah. Saya pernah. Oli sama sekali belum pernah. Harus belajar. Heh? Megangin aja. Andres? Harid? Ayam. Pernah ya? Hanif? Ada? Belum? Dimas? Udah. Apa? Paling besar apa? Kambing. Hamzah? Udah. Yori? Udah. 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 Yang belum berapa orang berarti nanti? Uli, Andros, Hanif, sama Madan juga belum? 4 ya? Antum satu angkatan toh iuran beli 4 ekor ayam kecil-kecil nggak apa-apa. Nanti sebelum wisuda kan sedang sudah agak besar. Nanti 4 orang yang belum pernah nyembelih biar pernah nyembelih. Lumayan kan sebelum wisuda nanti 4 ekor dekem. Kalau beli dari sekarang kecil-kecil kan berapa? Harganya kan lebih murah kan. Kalau nyembelihnya kecil-kecil ya boleh. Boleh, enggak masalah. Satu lagi terakhir kalau ada? Ya. Cuman kejadian anak kan nyembelih. Habis itu ayamnya ini hidup lagi, tempat musim misalnya lagi. Entah belum kepotong atau habis itu disembelih lagi. Gimana tuh? Malam. Mati. Makanya memang pastikan itu udah. Biasanya kalau ayam itu kalau sudah mentok ke tulang itu biasanya sudah putus. Majron nafas sama majron ta'amnya sudah putus. Biasanya kerasa itu kan. Kan empuk pertama kan geol-geol karena kulit. Nah begitu udah kena kulitnya, kalau pisau tajam itu biasanya cepet dia geol-geol sebentar, keras langsung ke daging. Ngek terus langsung kerasa keras. Nah, ketika udah kerasa keras berarti insya Allah itu majrut ta'am sama majrut nafasnya sudah putus. Tapi kalau misalkan antum masih ragu ya kan dari depan gini kan. Ngek. Kalau masih ragu kan, udah belum ya. Nah, maka ke atas dikit terus ke bawah. Enggak perlu muter. Nggak usah muter. Apalagi antum sakpole muter. Makruh. Menyembelih sampai putus leher makruh hukumnya. Sah tapi makruh. Karena ada unsur nyiksa. Nyiksanya. Allahu ta'ala alam. Insyaallah nastamir yaumal ghad fil atmimah fil udhiyah wal aqiqah insyaallah. Begitu ya khadul talabah. Nah tatim wa naktafi bihadza. Nah tatim itu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.